Selamat datang. Di sini kami akan memperagakan bagaimana penggunaan aplikasi manajemen bengkel. Untuk menjalankan aplikasi manajemen bengkel, Anda dapat mengklik 2 kali icon aplikasi manajemen bengkel di layar desktop Anda. Setelah muncul form username dan password, silakan masuk username dan password Anda. Di sini kami akan memperagakan sebagai admin. Untuk fitur yang akan tampil setelah memasukkan atau login sebagai username dan password, maka fitur yang akan tampil menyesuaikan dengan username dan password Anda. Jika Anda login sebagai kasir, maka fitur yang akan tampil adalah fitur kasir. Tetapi di sini kami login sebagai admin, maka semua fitur akan tampil seperti ini. Sebagai langkah awal, di sini kami akan melakukan performatan terlebih dahulu dari data-data penginstalan kemarin. Format buku pembantu kami format, jurnalnya juga kami format. Setelah melakukan pemformatan, maka langkah selanjutnya adalah mengisikan saldo awal. Perlu diketahui bahwa saldo awal hanya dapat diisikan sekali saja setelah melakukan pemformatan. Kas servis di sini seumpama kami isikan 1 juta. Kas kecil di sini kami isikan 1 juta. Kas klaim di sini kami isikan 1 juta. Kas penjualan unit kami isikan 1 juta. Kemudian untuk bank, kami simpan dulu. Salah masuk. Di sini 1 juta tadi. Untuk BNI-nya kami isikan di sini 10 juta. Ya, semua data sudah kami isi. Di sini totalnya adalah 14 juta. Agar antara neraca satu dengan yang kedua ini bisa balance, maka di sini modal usaha kami isikan sama, yaitu 14 juta. Nah, sekarang sudah sama. Untuk mengisikan neraca, antara neraca kiri dan kanan harus balance atau harus sama. Jika sudah sama, berarti neraca Anda sudah benar. Bisa dicek di sini akun per bulannya neraca. Nah, sudah sama. Kami tutup dulu. Untuk langkah awal dalam menjalankan aplikasi ini adalah mengisikan daftar stok spare part dan unit kendaraan di toko Anda ke dalam aplikasi ini dengan cara di sini tambah stok spare part dan unit, Anda klik. Nah, di sini ada kode, kategori, nama spare part, merek, tanggal, jumlah, harga beli, harga jual. Di sini kami akan memperagakan memasukkan satu spare part terlebih dahulu. Contoh di sini adalah A04. Kategorinya spare part. Nama spare partnya adalah, contoh di sini adalah ban. Mereknya contoh adalah RRR. Tanggal belinya ini upload ini berfungsi untuk memasukkan gambar. Contoh nanti seumpama kalau ada gambar, contoh di sini kami isikan gambar ini saja. Ini kami hapus saja. Seperti ini. Jumlahnya seumpama ada 5. Satuannya adalah PCS. Harga belinya adalah 100.000. Harga jualnya adalah 150.000. Ketika sudah, kami simpan. Nah, sudah masuk di sini ban. Kemudian kami tunjukkan lagi memasukkan tadi spare part, sekarang coba kendaraan Z1. Kategorinya kami ganti dengan unit. Tipe unitnya adalah Z1.
mereknya Benelli, tahun 2015, warnanya hitam, jumlahnya 1, satuannya adalah unit, harga belinya contoh adalah 45 juta, harga jualnya adalah 47 juta. Sudah kami simpan. Anda bisa mencari kendaraan Anda, atau maksud kami barang yang sudah ada masukkan tadi di sini. Contoh di sini saya akan mencari Zafirano Z1. Oh, ternyata ini saya tadi salah memasukkan. Z1 ini harusnya Zafirano. Saya klik kanan, berubah. Nah, di sini tipe jadinya kami ganti dengan Zafirano. Kalau sudah kami ubah. Nah, data di sini sudah berubah. Langkah kedua adalah memasukkan member yang sudah ada ke dalam aplikasi ini dengan cara tambah member di sini. Nah, di sini ada beberapa member yang sudah ada. Anda bisa menambahkannya baru dengan cara di sini tambah kode member. Contoh di sini adalah M01. Kemudian namanya contoh di sini adalah Alfi. Alamatnya contoh adalah Jalan Kebayoran. Kotanya contoh adalah Jakarta. Nomor tanda jadinya contoh adalah sekian. Nomor KTP-nya sekian. Kode posnya sekian. Emailnya contoh adalah alfi@gmail.com. Nomor teleponnya contoh adalah sekian. Nomor mesinnya sekian, mesin kendaraan maksudnya di sini. Nomor buku servis adalah sekian. Nomor polisi IP 0909 ASD. Nah, untuk mengisikan data motor di sini, Anda bisa mengklik dari daftar kendaraan yang sudah dimasukkan di sini. Contoh adalah Z1 ini, Zafirano. Nomor rangka kendaraan sekian. Catatan tidak ada. Selesai, kami simpan. Ya. Kami tutup terlebih dahulu. Ditambah member kami cek apakah sudah masuk. Nah, di sini Alfi sudah masuk. Demikian tadi adalah memasukkan member dan memasukkan daftar stok. Kemudian di sini kami akan menunjukkan bagaimana melakukan transaksi penjualan spare part. Untuk penjualan spare part ada dua, yaitu secara berbayar dan secara bergaransi. Berbayar dan bergaransi tentu saja berbeda. Melakukan penjualan secara berbayar, maka kita akan mendapatkan uang dari pelanggan, atau pelanggan akan membayar sejumlah dengan barang yang mereka beli. Tetapi untuk penjualan secara bergaransi, maka pelanggan tidak melakukan pembayaran karena melakukan klaim garansi. Adapun langkah selanjutnya setelah kita melakukan garansi adalah kita melakukan penggaransian kembali kepada perusahaan atau toko yang menjual barang penggaransian ini. Kami peragakan terlebih dahulu secara berbayar. Maka akan tampil seperti ini. Form penjualan. Untuk melihat daftar stok yang kita miliki adalah di sini, di daftar stok. Nah, di sini maka akan tampil semua dari daftar stok yang sudah kita masukkan tadi. Contoh nanti ada penjualan busi, lampu, dan sok. Maka klik busi, masukkan jumlah yang dijual, contoh adalah 2. Setelah itu masukkan harga jualnya, apakah benar 15.000. Ada potongan? Tidak ada. Simpan. Untuk lebih mempermudah transaksi ini, Anda bisa mengklik otomatis menyimpan di sini. Ketika saya klik, maka saya hanya tinggal mengklik saja. Contoh, saya menjual lampu 2. Klik lampu masuk 1, lebih cepat. Saya klik lagi, otomatis bertambah menjadi 2. Tapi kalau tanda checklist ini saya hilangkan, maka saya perlu memasukkan beberapa langkah seperti tadi. Sok saya klik, saya harus masukkan jumlah 1, kemudian saya masukkan harga jual, potongan, baru saya simpan.
Tetapi kalau otomatis ini saya klik, saya tinggal mengklik saja, maka stok sudah bertambah. Zafirano X1. Nah, apabila di sini saya melakukan salah klik, maka saya bisa membatalkannya dengan cara klik di sini, saya klik kanan, batalkan transaksi ini. Zafirano X1 sudah hilang. Jika sudah selesai, maka tinggal klik proses bayar. Nah, di sini Anda bisa melakukan penjualan secara tunai atau kredit, ada PPN atau tidak, secara transfer atau cash. Jika semua di sini ada secara tunai dan secara cash, maka tinggal di sini ada diskon atau tidak. Jika tidak ada, bayarnya berapa? Seumpama di sini 1.160 dibayarkan 1.200. Kembaliannya 40.000. Saya klik di sini. Maka ketika ini Anda klik, yang terjadi adalah nota penjualan sudah otomatis tercetak di printer Anda. Perlu diketahui bahwa di sini kami memperagakan tanpa menggunakan printer, jadi agak sedikit terhalang. Apabila di sini Anda mengkliknya secara kredit, maka nanti Anda perlu memasukkan daftar member, daftar siapa yang kredit. Transfer, maksudnya ingin dibayarkan secara melalui bank atau cash. Jika Anda membayarkannya secara cash, maka otomatis data akan masuk di cash service. Ini nampaknya belum keluar printer kami. Nah, data sudah masuk. Nah, nanti tampilan printer Anda sama dengan seperti ini. Nota seperti ini akan tercetak. Di sini kami menampilkannya dengan OneNote agar bisa terlihat di layar monitor Anda. Ketika Anda sudah mengklik tadi, maka akan tercetak nota seperti ini. Jika Anda salah melakukan penjualan, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengkoreksi dari penjualan yang sudah Anda lakukan tadi. Sebagai contoh, seumpama tadi sudah melakukan penjualan tadi secara berbayar, kemudian pelanggan sudah menerima nota, ternyata setelah dicek oleh pelanggan melalui nota tersebut ada kekeliruan. Anda bisa mengklik di sini koreksi service. Setelah pelanggan tadi melakukan komplain kepada kita dengan membawa notanya, Anda bisa mengklik dari daftar nota yang keliru. Contoh di sini baru ada satu. Saya klik di sini, keterangan, berikan keterangan. Seumpama di sini adalah salah jual. Kalau sudah, klik koreksi di sini. Nah, maka akan hilang. Kemudian klik di sini berbayar. Nah, koreksi tadi sudah berbeda di nota koreksi di sebelah sini. Ini di sini sudah bertambah satu. Yang awalnya tadi kosong. Saya klik di sini, akan keluar daftar yang sudah kita jual tadi. Seumpama di sini stok keliru, saya batalkan saja. Kemudian daftar stok, stoknya ternyata cuma satu, simpan. Kemudian ada lagi ban, simpan. Nah, kalau sudah, proses bayar. Sama seperti tadi, masukkan di sini seumpama 800.000. Setelah Anda klik ini, maka printer akan mencetak nota Anda. Notanya nanti seperti ini. Kemudian akan kami lanjutkan dengan penjualan secara berbayar. Maksud kami secara garansi. Nah, untuk penggaransian barang perlu dibutuhkan informasi yang lengkap. Informasi detail kendaraannya, informasi detail nama pemilik kendaraannya. Ini dipergunakan untuk dari toko melakukan penggaransian kembali ke pabrik.
Contoh di sini adalah nomor registrasi klaim 1, nomor rangka kendaraannya sekian, nomor mesinnya sekian, tipe kendaraannya adalah contoh adalah Zafferano, nomor polisinya adalah B0909 ASD, warnanya contoh adalah hitam, nomor buku servisnya sekian, tanggal beli, tanggal kerusakan, tanggal perbaikan, tanggal keluhan, tahun pembuatan, kilometer yang sudah ditempuh, nama mekanik yang memperbaiki, keluhan, Nah, untuk memasukkan kode barang yang digaransikan, Anda bisa mengklik di sini di daftar stok. Maka akan tampil daftar stok yang sudah dimasukkan tadi. Seumpama di sini adalah yang digaransikan adalah lampu. Saya simpan. Kemudian karbu saya simpan. Busi saya simpan. Roller saya simpan. Jika ada keliru, bisa diklik sini, klik kanan, batalkan transaksi ini. Ada 3 barang yang sudah digaransikan, kemudian proses bayar. Nah, di sini berbeda seperti tadi. Kalau tadi ada pembayaran seperti potongan, kemudian diskon, dari total 45 pelanggan membayar berapa, kembaliannya berapa. Di sini tidak ada. Hanya ada subtotal jumlah yang subtotal dari harga barang tersebut. Saya klik di sini. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, sudah masuk. Setelah Anda klik tadi, maka printer akan mencetak nota Anda. Sama, jika terjadi kesalahan Anda bisa dikoreksi servis di sini. Nah, ini berbayar bergaransi. Jika ada kekeliruan Anda bisa mengklik di sini. Kekeliruannya apa? Ini yang di atas berbayar, ini yang bergaransi. Keterangannya seumpama di sini salah. Klik. Saya koreksi. Ya. Saya tutup, maka masuknya di nota koreksi sebelah sini. Belum tampil, saya refresh. Nah, sudah tampil. Saya klik. Nah, ini daftar yang keliru tadi. Seumpama di sini busi tidak ada, saya batalkan saja. Proses bayar. Totalnya berapa? 30.000. Saya klik di sini. Ya, maka nota akan tercetak di printer Anda. Nah, Anda bisa mengecek di neraca untuk melihat uang yang sudah masuk. Contoh di sini neraca, saya klik. Nah, di sini saya tadi masukkan 1 juta. Karena sudah ada beberapa transaksi, maka sudah bertambah sebanyak 760.000. Kemudian kas klaim sudah bertambah sebanyak 30.000. Maka totalnya sudah bertambah 14.130.000. Untuk melakukan klaim garansi toko ke pabrik, maka kita akan butuh formulir. Anda bisa mencetaknya di sini di laporan. Kemudian kalau ingin butuhkan formulir claim tag, klik di sini. Nah, maka akan tampil dari barang-barang
yang tadi konsumen melakukan, pelanggan atau klien melakukan penggaransian kepada kita tadi, atau mungkin formulir klaim dan garansi. Saya klik di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Datanya di sini sudah otomatis masuk ketika kita melakukan transaksi garansi tadi. Adapun ini datanya sudah sama seperti kita masukkan tadi di awal. Ini juga sudah otomatis terisi. Untuk melakukan percetakan print report, Anda klik di sini, maka formulir ini akan tercetak di printer Anda. Sebaiknya sebelum Anda mengklik printer di sini, Anda memastikan bahwa printer Anda adalah kertas A4. Untuk formulir claim tag juga seperti itu. Formulir claim tag. Nah, di sini ada 2. Saya klik saja. Nah, seperti ini. Data ini sudah sama seperti data yang kita masukkan di awal tadi. Untuk kembalinya, klik kanan, kembali ke daftar lampu ini. Nah, seperti ini. Datanya sudah sama seperti kita di awal tadi memasukkan. Untuk kembali, klik kanan, kembali ke daftar. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini kami akan memperagakan atau menunjukkan untuk yang unit. Tadi adalah service atau bengkel, sekarang yang unit. Nah, di sini ada beberapa alur dalam melakukan pembelian atau penjualan unit. Yang pertama, langkah pertama adalah tanda terima. Seperti contoh, ada seorang pelanggan datang ke toko untuk melakukan pembelian barang, pembelian unit kendaraan. Yang pertama adalah memilih kendaraan. Setelah memilih kendaraan, pelanggan memesan dengan cara memberikan tanda terima. Langkah kedua, maka setelah tanda terima tersebut ada 2 kemungkinan. Pemesanan kendaraan tadi disetujui atau ditolak. Jika ditolak, maka langkah selanjutnya adalah pengembalian. Jika disetujui, maka persetujuan. Jika secara leasing, yang tentu ada ACC leasing. Jika tidak ada, maka tidak ada di sini. Kalau sudah, baru angsuran DP. Koreksi-koreksi ini jika terjadi kekeliruan. Nah, langsung saja kami presentasikan. Seumpama ada seorang pelanggan datang memesan kendaraan, tentu pelanggan tersebut harus memberikan tanda terima sebagai atau tanda jadi bahwa dia benar-benar ingin memesan kendaraan tersebut. Saya klik di sini tanda terima. Ini sudah ada daftar member. Saya tambahkan baru saja. Nah, seumpama di sini ada kode member A1. Namanya contoh adalah Sani. Alamatnya Jalan Kenanga. Kemudian tanggal lahirnya kotanya adalah Jakarta. Salesman yang menjual kemudian nomor KTP-nya sekian, kode posnya sekian, emailnya sani@gmail.com, teleponnya sekian, brand manajernya contoh adalah Depok. Nah, untuk mengisi kode unit kendaraan yang dia pesan dengan cara di sini di daftar unit. Contoh yang dipesan adalah Seta. Catatannya contoh adalah di blok hitam. Kemudian nomor tanda jadi saya isi 1. Tanda terima berupa uang. Contoh dia memberikan tanda terimanya adalah 1 juta. Kalau sudah disimpan. Ya.
Apakah Anda ingin mencetak laporan ini? Saya tutup dulu yang ini. Ya, maka secara otomatis akan tercetak di printer Anda. Nah, di sini nampaknya sudah muncul. Ini masih nota yang lama tadi ya. Maka sudah otomatis tercetak di printer Anda. Kemudian ada dua kemungkinan, disetujui atau ditolak. Jika ditolak, maka langkah selanjutnya adalah pengembalian. Seperti Sunny di sini. Saya klik. Jika ternyata di situ ada pembatalan atau pengembalian, setelah diseleksi, setelah dipertimbangkan ternyata tidak bisa, maka tinggal klik kanan. Semua Sunny di sini batalkan, klik kanan, batalkan, Anda jadi. Maka data Sunny akan hilang. Perlu diketahui bahwa tanda terima di sini tidak masuk di neraca, belum masuk di neraca atau tidak masuk di neraca. Jika Sunny di sini tidak jadi memesan atau dari toko membatalkan maupun dari dealer membatalkan, maka tinggal di Sunny ini diklik kanan, batalkan, ada jadi. Di sini kami akan menunjukkan bahwa ini disetujui, maka di sini klik persetujuan. Nah, di sini sudah ada Sunny. Langkah selanjutnya jika disetujui adalah memberikan tanda DP. Seperti tadi 1 juta tadi, perlu diketahui bahwa tanda jadi tadi atau tanda terima 1 juta tidak masuk di neraca. Saya klik di sini Sunny. Uang total yang harus dibayarkan adalah 16.480.000. Kemudian saya klik proses persetujuan. Nah, sudah ada 16.480.000, diskonnya segini. Ingin dibayarkan secara leasing atau cash. Semua di sini adalah secara cash. Saya klik di sini. Nah, kemudian adalah langsung memberikan DP. Nomor buktinya adalah contoh C1. Pembayaran DP angsuran unit kendaraan, DP-nya adalah 2 juta. Saya klik di sini angsur. Oh, nomor faktur sudah terdaftar, tidak bisa. Semua di sini adalah 2. Angsur. Ya. Ya, maka nota akan tercetak di printer Anda. Nah, nanti notanya akan seperti ini. Saya tutup saja. Untuk selanjutnya, untuk pelunasannya bisa diklik di sini angsuran DP. Nah, di sini tadi adalah 16.480. Saya klik Sunny. Kemudian semua di sini adalah dibayarkan terlebih dahulu 10 juta. Cuma sebagai cicilan. Saya angsur. Apakah Anda yakin akan bayar angsuran? Ya. Apakah Anda ingin mencetak? Di sini saya no saja. Nah, di sini dari 16.480 tersisa 6.480. Saya lunasi saja. 6.480.
80 adalah pelunasan. Saya angsur. Ya. Apakah Anda yakin mencetak? Saya no saja. Nah, di sini sudah selesai, sudah 0. Sisa piutang sudah 0. Kemudian akan saya tunjukkan lagi kalau secara leasing. Nah, di sini seumpama saya edit saja dari data yang sudah ada, saya ubah. Nah, di sini kendaraannya saya ganti. Seumpama adalah Cafe Rano. Alkan Widodo, Jakarta, Alkan Widodo, Jakarta. Seperti ini akan melakukan pembelian kendaraan. Nomor tanda jadinya adalah 3. Kemudian tanda terimanya adalah 1 juta. Saya ubah. Kemudian persetujuan. Alkan Widodo. Nah, di sini totalnya adalah 23.980. Setuju untuk melakukan pemesanan kendaraan. Di sini. Namun Alkan Widodo dengan cara leasing atau pihak lain. Saya checklist di sini. Saya klik di sini. Kemudian memberikan DP. Nomor buktinya adalah contoh di sini adalah 4. Kemudian DP-nya adalah 2 juta. Angsur. Apakah Anda yakin bayar angsuran? Ya. Apakah Anda mencetak laporan ini? Tidak saja. Nah, jika melakukan secara leasing, maka dari DP tersebut kita bagi 2 sesuai dengan kesepakatan antara toko dengan leasing. Maka langkah selanjutnya adalah ACC leasing. Nah, di ACC leasing ini kita membayar sejumlah uang kepada leasing sesuai dengan kesepakatan. Contoh tadi di sini nomor faktur. Nah, yang ini. Dari uang masuk 2 juta, kita bagi 2, kita bayarkan sebanyak 1 juta kepada leasing. ACC leasing. Oh, nomor faktur masih kosong. Nah, di sini tadi kita akan membayar sejumlah uang kepada leasing. Saya ACC leasing. Ya. Nah, selesai. Jika terjadi kekeliruan, Anda bisa mengkliknya di koreksi persetujuan di sini. Sama seperti tadi, Anda klik, kemudian berikan keterangan koreksi, maka data yang Anda klik tadi akan masuk di sini di nota koreksi di sini. Di sini juga sama angsuran DP. Jika Anda lakukan pengkoreksian,
maka di angsuran DP di sini akan masuk. Tinggal mengulangi lagi langkah yang sudah dilakukan seperti tadi. Anda bisa mengeceknya uang sudah masuk atau belum di sini di neraca. Nah, jika Anda membutuhkan formulir, Anda bisa mengkliknya di sini. Formulir surat jalan. Di sini ada Sani dan Alhan Widodo. Anda klik 2 kali, maka akan tampil seperti ini. Kemudian Anda bisa mencetaknya di sini, print. Untuk kembalinya klik kanan, kembali ke daftar. Formulir surat pemesanan kendaraan juga begitu. Anda klik di sini. Print. Jika ingin kembali, klik kanan, kembali ke daftar. Nota angsuran juga demikian. Jika ingin kembali, klik kanan, kembali ke daftar. Nota servis. Ini jika Anda ingin mencetak ulang. Ya, demikian tadi tentang penjualan unit kendaraan. History ini berfungsi untuk jika Anda ingin mencek. Nah, seperti ini, daftar-daftar history dari transaksi yang sudah kita lakukan. Konfigurasi sistem. Jika Anda ingin menambah pegawai, klik di sini tambah pegawai. Pegawai yang sudah ada, saya tambahkan di sini. Contoh di sini ada pegawai baru dengan kode S1. Namanya adalah Sani. Alamatnya adalah Jalan Melati, Jakarta. Nomor teleponnya sekian. Username-nya upload jika ada gambar. Contoh ini. Username-nya adalah Sani. Passwordnya apa? Hak aksesnya sebagai apa? Contoh di sini ada beberapa. Contoh sebagai kasir. Jika sudah, simpan. Nah, untuk mengganti passwordnya di sini ganti password. Nah, yang ingin dimasukkan siapa? Contoh di sini saya ingin mengganti password saya. Password lama saya masukkan. Password baru saya masukkan. Password saya sudah berganti. Mutasi. Jika Anda ingin melakukan transaksian, di sini ada 2, yaitu kas masuk dan kas keluar. Kas masuk apabila uang kas bertambah, sedangkan kas keluar apabila uang kas keluar. Jika Anda ingin melakukan pengeluaran, maka kliknya di sini kas keluar. Contoh di sini ingin membeli beberapa barang. Nomor faktur adalah sekian. Kode akunnya apa? Contoh adalah kas kecil. Tuan nyonya yang membeli, contoh siapa? Contoh Ali. Keterangannya untuk apa? Nominalnya berapa? Kalau sudah disimpan, ada lagi atau tidak? Contoh ada lagi. Contoh di sini adalah biaya listrik. Ali lagi. Keterangannya ada. Nominalnya contoh adalah 1 juta. Saya simpan. Ketika sudah selesai proses validasi.
Nah, sudah masuk di sini. Bisa Anda cek di neraca. Nah, uang Anda sudah berkurang. Saya contohkan di sini kas masuk. Kode akunnya masuk kemana? Contoh adalah masuk ke kas kecil. Tuan nyonya contoh adalah Bana. Keterangannya tidak ada. Nominalnya contoh adalah 1 juta. Saya simpan. Oh, nomor faktur belum saya masukkan. Nah, sudah saya simpan. Oh, keterangan tidak boleh kosong. Saya simpan. Nah, sudah masuk. Ada lagi atau tidak? Contoh ada lagi, masuk ke kas kecil. Tuan Koko. Saya simpan. Proses validasi. Saya cek di neraca. Nah, sudah berganti uang. Untuk laporannya di sini. Jika ingin membayar piutang, maka di sini angsuran piutang. Di sini belum ada. Piutang tadi seperti kita menjual barang secara hutang, secara kredit, maka di sini akan tampil daftar yang kredit. Anda klik, kemudian masukkan uang dari pencicilan utang, angsur. Fitur di atas sini juga ada, lebih lengkap. Di sini adalah laporan-laporan, contoh laporan neraca. Nah, seperti ini. Laporan laba rugi. Laporan-laporan terdapat di sini. Ini untuk mengoreksi jika terjadi pengkeliruan transaksi, hutang atau piutang, mutasi kas dan bank, seperti tadi pemasukan dan pengeluaran. Ini konfigurasi tadi. Jual beli di sini sama seperti ini, di servis di sini. Konfigurasi akun. Anda bisa menambahkan akun dengan cara di sub akun di sini. Contoh di sini Anda akan menambahkan di sini akan menambahkan bank. Di sini adalah 10200 grup akunnya. Saya klik di sini bank. Nah, ini. Saya tambahkan bank BCA. Saya simpan. Nah, bank BCA sudah tertambahkan. Saya hapus saja, hapus di sini. Nah, seperti itu. Anda bisa memindah lokasi database dengan cara di sini pindah lokasi database. Dari database-nya adalah ini. Bisa Anda pindah di mana? Contoh Anda pindah di flashdisk atau Anda pindah di manapun bisa. Saya batalkan saja karena ini berisiko. Nah, Anda bisa melakukan tutup bulan. Ketika tutup bulan, semua data di sini. Nah, data di sini kan ada banyak. Ketika tutup bulan, maka di sini akan ditutup semua, akan direkap. Nah, akan dipindah di jurnal umum. Anda bisa mengeceknya di sini. Nah, ini buku membantu akun per tahun masih kosong karena belum ada tutup bulan.
Ya, demikian yang dapat kami sampaikan tentang penggunaan aplikasi manajemen bengkel wahana DS motor. Jika Anda masih bingung atau belum jelas, Anda bisa mengulangi video ini atau mungkin bisa mengkontak kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.